البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pembahasan terakhir berhubungan dengan iman terhadap hari akhir. Yang keimanan terhadap perkara tersebut memiliki buah-buah yang sangat penting untuk kita mewujudkannya. Apa di antara buah-buah tersebut? Indak Ismail. Membuahkan rasa takut pada Allah, terus bersemangat untuk melakukan amalan saleh, ketaatan, terus menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ijlis. Yang ketiga, indak Aba Muhammad. Keempat berarti akan bersabar atas musibah-musibah yang menimpanya. Kenapa? Karena ini hanya dunia saja, ada hari akhir kelak. Terus hiburan bagi orang-orang yang terdolimi. Kenapa? Karena di akhirat mesti yang mendolimi akan dibalas. Terus akan membuahkan zuhud terhadap dunia. Kemudian terakhir apa? Akan mendorong seorang untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada rukun iman yang keenam. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu al-iman bil qadar, keimanan terhadap takdir. Dan ditegaskan bahwasanya keimanan kepada takdir ini mencakup khairihi wa syarrihi, yaitu takdir yang baik maupun takdir yang buruk, semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan al-qadar, ikhwani fillah, yaitu takdirullahi lil kainat qabla huduthiha, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk segala sesuatu sebelum terjadinya. Ini namanya takdir atau al-qadar. Dan di sana ada istilah yang juga dekat dengannya, yaitu al-qadha. Yang dimaksud dengan al-qadha huwa ijadul muqaddar, yaitu pengadaan hal-hal yang telah ditakdirkan, itu mewujudkan apa-apa yang telah ditakdirkan. Ini al-qadha. Atau dengan kata lain, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Wasithiyah, yang dimaksud dengan qadha yaitu ma qadallahu bihi fi khalqihi min ijadin au i'damin au taghyir, yaitu apa saja yang Allah Subhanahu wa taala putuskan pada makhluk-makhluknya berupa pengadaan atau peniadaan atau pengubahan. Kenapa? Karena hal-hal yang terjadi di dunia ini, ikhwan, kemungkinannya apa? Dari yang tidak ada menjadi ada, atau yang ada dijadikan tidak ada, atau apa? Pengubahan dari yang ada kepada kondisi yang lain, yaitu dirubah, sama-sama adanya tapi diubah bentuknya atau berubah keadaannya. Ini al-qadha. Dan kedua istilah tersebut, al-qadha wal qadar,
Itu masuk dalam kategori dua istilah yang apabila disebutkan bersama-sama memiliki makna berbeda, dan apabila disebutkan sendirian maka bermakna sama. Maksudnya bagaimana? Nah, istilahnya dalam bahasa Arab idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dalam suatu dalil atau dalam suatu perkataan ulama disebutkan berbarengan al-qadha wal qadar, maka apa? Al-qadha yaitu apa? Perwujudan apa yang telah ditetapkan, sedangkan qadar adalah apa? Penentuan hal-hal yang akan apa? Terjadi sebelum terjadinya. Jadi qadar dulu yaitu apa? Penetapan apa-apa yang akan terjadi sebelum terjadinya. Kemudian qadha yaitu apa? Penerapannya, yaitu pelaksanaan hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini kalau disebutkan bersama-sama. Akan tapi kalau disebutkan sendirian dalam suatu jumlah, dalam suatu dalil, al-qadha sendirian atau al-qadar sendirian, maka mencakup keseluruhannya, mencakup segala sesuatu yang telah Allah tetapkan kemudian Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Dan keimanan terhadap al-qadar termasuk rukun dari rukun-rukun iman yang ditunjukkan dengan dalil-dalil yang banyak, baik dari Alkitab maupun as-sunnah. Demikian pula dalil secara akli dan hissi, yaitu secara indera. Adapun dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya, yaitu dengan ketetapan sebelum terjadinya. Juga dalam surat Al-Furqan, fa khalaqa kulla syai'in wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah ciptakan segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan sebenar-benarnya. Adapun dalil dari as-sunnah jelas hadis Jibril ketika ditanya tentang iman, diantaranya apa? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan hadis-hadis yang lain akhwanillah yang berhubungan dengan permasalahan takdir. Adapun dalil dari akal atau secara akli, maka itu jelas akhwanillah Allah Subhanahu wa taala telah bimbing kita untuk menggunakan akal kita dalam masalah ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka itu yang menciptakan? Maksudnya apa? Diciptakan begitu saja, tiba-tiba muncul tanpa ada ketetapan, tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala sebelum itu? Tentunya tidak. Allah menciptakan mestinya sebelumnya sudah apa? Ditetapkan hal-hal yang akan berlaku pada makhluk ini. Nah, sebagaimana akal khonifillah menunjukkan bahwasanya Allah adalah pencipta manusia, maka secara otomatis akal pun mampu untuk menetapkan bahwasanya Zat yang Maha Pencipta, Dia pula yang apa? Yang mengatur hal-hal yang akan terjadi pada perkara-perkara yang Dia ciptakan. Ini jelas. Nah, adapun secara indera jelas. Ketika manusia memikirkan akhwan dengan suatu perbuatan, ingin tapi kemudian berubah. Tayyib. Makanya ketika ditanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu?
Beliau mengatakan bi faskhil azmi wa naqdil himmah. Itu seorang tadinya sudah ingin, betul-betul ingin, tapi kok tiba-tiba berubah. Siapa yang mengatur ini? Nah, siapa yang mengatur perubahan hati ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Seorang sudah betul-betul yakin apa yang dia inginkan tercapai, kok tiba-tiba gagal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dia tidak mendapatkannya. Nah, dengan itu jelas sekali ya Pak. Dan kita pun mendapati banyak hal, hal-hal yang kadang sudah tinggal mengambil, tapi ternyata ya ada kegagalan. Ternyata ada halangan tiba-tiba. Baik. Ini secara indera jelas menunjukkan bahwasanya segala sesuatu memang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, kemudian pembahasan berikutnya tentang kedudukan iman terhadap takdir. Keimanan terhadap takdir memiliki kedudukan yang agung di dalam agama ini, dan hal itu akan nampak pada beberapa perkara berikut. Yang pertama, jelas bahwasanya iman terhadap takdir merupakan pokok dari pokok-pokok keimanan, merupakan rukun dari rukun-rukun iman, sebagaimana telah disebutkan tadi. Dan telah ditegaskan ijma' para sahabat dan tabi'in tentang keimanan terhadap takdir, bahwasanya itu wajib. Sehingga kalau mendustakan takdir ikhwani fillah, maka dia kufur. Sebagaimana dalam hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar." Faman lam yu'min billahi, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar. Siapa saja yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, siapa saja yang tidak beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bakar dia dengan api neraka. Dan tidak akan merasakan manisnya iman sampai beriman terhadap takdir. Ini menunjukkan pentingnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wallah la yad'amu rajulun ta'mal iman hatta yu'mina bil qadar." Demi Allah, tidak akan, atau seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia beriman terhadap takdir. Dan ini jelas, kalau tidak ada keimanan terhadap takdir, tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Tidak percaya bahwasanya segala sesuatu telah ditetapkan. Hidup di dunia ini, kalau dia berhasil ya isinya sombong, kalau tidak berhasil isinya cuman apa? Cuman kesedihan, kegalauan, dan kekhawatiran ya Pak. Contoh saja, pada hal-hal yang dialami oleh manusia, misalnya di masa-masa pandemi seperti ini. Kalau tidak beriman terhadap takdir, ikhwan, akan dihantui dengan apa? Dengan kekhawatiran. Kita tidak tahu sampai kapan. Dan para ahli yang mereka berkompeten dalam masalah ini, yang meneliti, mereka pun tidak bisa memastikan obat yang bagaimana. Sehingga kalau seorang terus-menerus dihantui dengan hal tersebut, ya akan terhalangi dari berbagai macam kebaikan. Tapi seorang kalau beriman kepada takdir, wabah sejak dulu ada, bahkan yang lebih parah dari ini sangat banyak. Ta'un yang menimpa para generasi awal. Pada sebagian ta'un ikhwani fillah datang pertama kali 70.000 langsung meninggal. Hari berikutnya datang langsung. Dan untuk wabah ini tergolong tergolong masih kecil. Makanya kalau seorang
beriman kepada takdir, ya akan serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintahkan untuk beribadah, ya sudah. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Itu intinya, beribadahlah kepada Allah, kemudian bertawakallah. Nah, semua yang terjadi akan setelah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenang jadinya. Intinya kita berusaha untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan kedudukan iman terhadap takdir itu kedudukan yang agung, yaitu irtibatul iman bil qadari bi asma'illahi wa sifatih. Hubungan yang sangat erat antara keimanan terhadap takdir dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebagian para ulama menegaskan bahwasanya keimanan terhadap takdir ikhwani fillah masuk dalam keimanan terhadap Allah. Kenapa? Karena sangat erat hubungannya dengan iman terhadap asma wa sifat. Iman terhadap luasnya ilmu Allah. Iman terhadap nama Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Ini masuk dalam keimanan terhadap takdir. Iman terhadap sifat masyiah. Oleh karena itulah telah kita lewati ada 4 hal pokok yang wajib diimani berhubungan dengan perkara takdir, yaitu iman terhadap ilmu Allah, kemudian iman terhadap apa? Kitabah, yaitu penulisan takdir. Kemudian yang ketiga, iman terhadap masyiah dan iman terhadap penciptaan. Yang keempat, unsur ini ikhwani fillah harus ada pada keimanan kita terhadap takdir. Kemudian yang ketiga, yang menunjukkan kedudukan takdir yang agung atau keimanan terhadap takdir yang agung, yaitu kathratul adillah adalah alaih, banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kalau mau perhatikan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sangat banyak. Dan yang keempat, ta'alluqul qadar bi kullil mawjudat. Hubungan takdir ini dengan segala sesuatu yang ada. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, berarti segala sesuatu hubungannya dengan takdir ikhwan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya apa? Telah ditulis, telah ditetapkan oleh Allah. Bahkan amalan-amalan kita pun sudah, cuman kita tidak mengetahuinya. Makanya kita tidak boleh kemudian berdalil dengan takdir ikhwan, dengan amalan-amalan maksiat. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir kita, sehingga kewajiban kita ya beramal dengan bimbingan yang telah sampai, bahwasanya itu kebaikan yang kita amalkan, kalau itu kejelekan kita tinggalkan. Sudah, sebagaimana bimbingan ringkas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika para sahabat bertanya-tanya tentang takdir. Semuanya telah ditetapkan, penduduk neraka ditetapkan, penduduk surga ditetapkan. Lalu untuk apa beramal? Ini muncul kerancuan ini pada para sahabat. Ketika bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban singkat, yaitu i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, masing-masing dimudahkan kepada hal-hal yang dia diciptakan untuknya. Kalau seorang ikhwani fillah mendapatkan kecondongan, kemudahan untuk beramal kebaikan, maka syukuri. Harapan kepada Allah bahwasanya itu alamat keselamatan dia selama istiqomah. Tapi kalau dia condong kepada amalan-amalan keburukan, maka segera berhenti. Khawatir. Kalau diteruskan itu apa? Itu merupakan apa? Jalan yang akan mengantarkan kepada kebinasaan. Makanya fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka ikhwani fillah, kalau seorang mendapatkan bimbingan, mendapatkan nasihat, perhatikan, mungkin itu jalan kemudahan yang Allah berikan untuk menjadi baik.
Tapi kalau kemudian nasihat dibiarkan, nah, malah condong kepada kejelekan-kejelekan, ini pertanda yang buruk. Na'am, barakallahu fikum, naktahi bihadza, subhanakallah.